Oke, bismillah semuanya kawan-kawan. Alhamdulillah di video-video sebelumnya kita udah membahas insya Allah tuntas ya tentang review aliran darah jantung gimana, sama listrik jantung itu gimana dialirkannya, mulai dari nodus sinoatrial ya, terus nodus AV, kemudian berkas His, kemudian bercabang menjadi cabang kiri dan cabang kanan, kemudian diteruskan sampai dengan serabut Purkinje. Oke, jadi dan kita juga udah mengenal dua istilah yang kita sebut dengan depolarisasi dan repolarisasi. Oke, jadi selamat datang. Pertama aku ucapkan kepada kawan-kawan semua, karena sekarang kita mulai masuk ke tantangan yang sebenarnya. Kita masuk ke dunia EKG yang sebenarnya. Oke, jadi welcome to the jungle. Sip, kita langsung mulai aja. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana tercipta sih, bagaimana gelombang EKG itu tercipta sih, gimana grafik-grafik naik turunnya itu ada gitu, muncul di kertas EKG gitu. Dari mana datangnya garis-garis atau grafik-grafik gelombang-gelombang itu tuh dari mana datangnya gitu ya. Oke, ini kita langsung aja mulai. Yang perlu kita ingat, sebenarnya pada kertas EKG itu gelombang naik turun itu hanya mewakili dari depolarisasi atau repolarisasi pada otot-otot jantung. Oke, jadi apakah suatu ketika jantung itu mengalami depolarisasi atau repolarisasi? Nah, itulah yang ditunjukkan oleh grafik di EKG. Jadi sekarang kita coba cari tahu apa sih yang terjadi pada kertas EKG kalau misalnya terjadi depolarisasi, dan apa sih yang terjadi pada kertas EKG kalau repolarisasi terjadi, gitu ya. Jadi kita sekarang ambil analogi gampang aja dulu. Bayangkan ini sekarang jantung hanya terdiri dari 3 sel, 1, 2, 3. Oke, sekarang bayangkan ini jantung, satu jantung cuma punya 3 sel. Biar mudah dulu nih, biar gambar besar dulu kita tengok, nanti gambaran mikroskopis nih maksudnya ya, supaya nanti gambaran besarnya, maaf tadi salah ketukar, supaya pas gambar jantung besarnya itu lebih terbayang gitu. Kenapa grafiknya itu pas gelombang P kayak gini, pas gelombang Q RS-nya kayak gini gitu ya. Jadi gambar bayangkan aja dulu jantung itu hanya 3 sel ini. Apa yang terjadi pada mesin EKG ketika terjadi depolarisasi? Jadi sebelumnya kita kan udah tahu tuh gimana sih cara pasang EKG, sadapan-sadapan di EKG kita kan udah tahu tuh sadapan ekstremitas yang kita taruh di tangan kiri, tangan kanan, terus di kaki juga, sama sadapan prekordial ya kan, di dada kita ditempel, ada 6 biji, V1, V2 sampai dengan V6 ya. Jadi sekarang bayangkan ini aku gambarkan ada sadapannya ya. Sadapan ini dia bersambung dengan kabel gitu kan. Di sebelah sini juga ada misalnya kabel gitu ya. Oke. Jadi sama di sini juga. Oke. Taruh kabel ini. Oke, soal gini aja ya, dari gampang. Jadi ada 3 misalnya sadapannya nih. Oke, jadi ini sadapan-sadapan ini kita sebut juga dengan kabel elektroda ya. Mana biar bagus ya. Nampak nggak sih elektroda? Ini sekedar pengetahuan aja, nama kabelnya itu kabel elektroda. Tapi ini adalah sadapan. Seolah-olah mereka ini adalah mata yang melihat aktivitas listrik jantung gitu. Kita kan udah belajar tuh listrik jantung. Nah, siapa yang melihat aktivitas listrik jantung? Itulah si kabel-kabel ini. Dan dari mata ini disampaikanlah informasinya ke mesin EKG. Nah, dari mesin EKG itu baru diinterpretasikan, diterjemahkan ke dalam bentuk grafik-grafik tadi yang kita tengok itu. Grafik-grafik di kertas EKG itu ya. Oke, jadi sekarang bayangkan sel dalam keadaan istirahat. Oke, ini kan istirahat nih sel jantung. Ini jantung nih, anggap aja ini jantung. Oke, bayangkan ini dalam keadaan istirahat. Jadi nggak ada aktivitas listrik. Maka pada kertas EKG yang terjadi adalah garis lurus, ya kan? Garis lurus, ya kan? Garis lurus. Nampak nggak ya? Kita hapus dulu nih. Elektroda udah tahu ya. Ketika tidak ada aktivitas listrik, garis lurus. Jadi nggak ada perbedaan tegangan listrik, nggak ada sama sekali. Jadi garis lurus saja, normal gitu kan. Nah, kemudian terjadi depolarisasi.
Oke. Depolarisasi ini kan dia merambat ya. Oke. Jadi ada arahnya. Oke. Anggaplah SA atau nodus SA yang mencetus listrik itu dari sini dia pertamanya. Oke. Jadi dia mencetuskan listrik ke arah sini. Gitu ya. Gitu. Jadi bayangkan misalnya SA nih, ada SA di sini, kemudian dia kasih listrik. Ya kayak gitulah intinya dia sebarkan listrik ke sel otot-otot jantung ini. Oke. Ketika terjadi cetusan listrik gitu kan, maka sel akan mulai terdepolarisasi. Oke, ingat sebelum depolarisasi yang di dalam sel itu lebih negatif. Makanya ini ku gambarinya negatif di dalam, positif di luar. Nah, ketika SA mencetus listrik, depolarisasi, maka akan bertukar tempat si positif sama negatif. Maka mulailah si positif ini dia lebih positifnya itu bukan lagi di luar, tapi lebih positif di dalam. Sekarang di luar yang lebih negatif, sementara di dalam lebih positif. Nanti setelah mencapai ke sini dia akan terus merambat ya. Jadi depolarisasinya itu dari satu titik akan terus menyebar. Oke. Penyebarannya itu sebenarnya ini kan tadi negatif bertukar tempat sekarang kan sama yang positifnya. Jadi yang di luar lebih negatif. Oke. Kan jadi kalau kita lihat arah depolarisasinya itu kemana? Kemari kan? Oke. Ini arah depolarisasi otot-otot jantung. Sekali lagi bayangkan ini jantung, 3 sel cuma ya. Oke. Ini terus sampai kemana ini? Sampai ke ujung. Sampai nanti ini juga semuanya jadi jadi positif di dalam, negatif di luar. Nah, ketika terjadi depolarisasi, maka apa yang terjadi dengan kertas EKG tadi? Pertama kan nggak ada apa-apa nih, normal, garis lurus saja kayak gini. Nah, ketika terjadi depolarisasi, maka apa yang terjadi? Kalau depolarisasi arahnya itu mendekati suatu sadapan atau kabel elektroda, maka yang terjadi pada kabel tersebut dia akan membaca grafik naik. Oke, jadi akan positif deh. Ini kan mendekat ya kan? Arah depolarisasinya mendekat kemari. Maka dia akan naik. Oke. Jadi biar gampang, ini yang pertama tadi lurus, ini naik. Oke, gelombangnya naik. Memang kayak gitu dia. Kalau misalnya dia menjauhi, maka dia akan turun kebalikannya. Nah, ini kalau di sadapan ini dia mendekati atau menjauhi depolarisasinya? Mendekati, dia kan kemari. Nah, mendekat dia ke sini, maka dia naik. Ke sini kayak mana nih? Mendekat atau menjauh? Mendekat, ya kan? Kan jaraknya dari sini kemari dengan dari sini kemari lebih dekat yang ini kan? Jadi saja mendekat ke si sadapan ini, dia juga akan naik. Oke. Terus kalau yang di sini dia akan mendekat atau menjauh? Menjauh. Jelas ya. Jadi dia menjauhi si sadapan ini sehingga grafiknya akan turun. Oke, grafiknya akan turun. Simpelnya seperti itu. Nah, ini terus akan melewati ini kan, dia akan terus nih. Terus. Nah. Dia akan terus mendekat ke sini. Dia akan terus naik, Ini juga akan terus turun. Nah, tapi si ini begitu di titik tengah ini, pas dia di titik tegak lurus nih berarti ya. Pas di titik tengah ini kan dia terus merambat depolarisasinya. Maka yang terjadi adalah si ini masih mendekati sadapan ini dan masih menjauhi sadapan ini. Tapi di sini dia udah nggak mendekat lagi, ya kan? Kan di titik ini titik tengah nih. Tadi dari sini mendekat, dia mendekat ke dia juga gitu kan? Mendekat sampai di titik tengah dia mulai menjauhi kan, bukan lagi mendekat. Maka yang terjadi adalah pertama saat di titik tengah ini ya, saat di titik tengah itu adalah titik di mana dia nggak bisa dibilang mendekati, nggak bisa juga dibilang menjauhi. Jadi dia di garis normal. Oke, di sejajar sama garis normal pertama ini. Nah, sejajar ya. Oke. Kemudian saat dia mulai menjauhi dari titik tengahnya, dia mulai menjauhi sadapan yang ini, maka dia akan turun. Prinsipnya sama, ketika mendekat naik, ketika menjauh turun. Dah tuh. Terus saja sampai semua ini. Nah, ini udah turun panjang ya, ini juga udah naik tinggi. Nah,
sampai dia ke ujung sini semuanya udah terdepolarisasi, jadi yang di luarnya udah lebih negatif. Oke, dan yang di dalamnya lebih positif. Oke, nah sampai sini dulu ya. Nah, ketika depolarisasi selesai di ujung sini, selesai ya, stop, kayak gitu ya, stop, maka selesai, depolarisasi itu nggak ada. Jadi ini udah berhenti, maka semuanya itu akan balik ke garis normal. Artinya aktivitas listrik selesai, nggak ada lagi, dia akan kembali ke garis lurus. Ini juga dia akan kembali ke garis lurus normalnya. Ini akan turun kembali ke garis normal. Maka kurang lebih seperti inilah kawan-kawan, si sadapan itu membaca gelombang pada EKG sesuai dengan depolarisasinya itu gelombangnya menjauhi si sadapan atau mendekati, atau bisa pertama mendekati kemudian menjauhi, atau bahkan pertama menjauhi kemudian mendekati. Ada nggak ya kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Biasanya mendekati dulu baru menjauhi gitu ya. Ya intinya kayak gitulah, si kabel-kabel ini membaca depolarisasi otot-otot jantung sehingga terbentuklah gelombang pada kertas EKG. Oke.